keras dalam keadaan rasa adil. Halo Sobat Panorama, sehat selalu ya, salam budaya. Wah, kenapa pakai salam budaya? Karena di sini kita lagi ada di Bekasi nih, kegiatan Gebyar Seni Budaya se-Jabodetabek. Wow, keren banget. Acara ini digelar di Tambun, Kabupaten Bekasi. Wah, keren banget ya. Jadi semua para budayawan, para pesilat, para pendekar tuh hadir semua ini di kegiatan ini. Pokoknya total itu paguron itu atau perguruan ada 250 bahkan lebih ya. Dan pesertanya itu ada 2.500-an. Wow, keren banget ya. Lihat dong yang hadir. Muka hitam-hitam semua. Tuh Pak Lurah juga hadir ya. Tokoh masyarakat juga hadir. Pokoknya kegiatannya seru banget. Dan penyambutannya tuh, wih mantep. Ada pakai kuda, pakai petasan juga menyambut datangnya Ramlan Samsuri ya, salah seorang yang pencinta budaya dan pembina Asgas RI juga. Wah, seru banget kegiatan hari ini. Pokoknya nanti kegiatan ini tonton terus sampai akhir karena banyak keseruan-keseruan di sini. Dan apa tujuannya? Apa sih tanggapannya gitu loh. Kenapa sih dibikin seperti ini? Nanti kita lihat ya. Jangan skip videonya, tonton terus panoramatv.id. Oke? Warga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam habdul minan nas. Tak lupa salam hormat. Terima kasih juga kepada saudara saya Kiai Haji Tubagus Al Mubarak, pemimpin pondok pesantren Al Mubarak yang berkenan hadir dan ikut mendoakan di tengah-tengah kita semua. Tidak lupa dari lembaga dinasti Kaluhuran bahwa kami masih ada. Saya sering diskusi dengan saudara saya Kiai Haji. Sebelum hablum minallah, hablum minannasnya harus selesai dulu. Rampes artinya rampah hati atau pegang hati kita sebelum cubit orang, cubit diri sendiri. Sakit tidak? Sakit tidak? Kalau sakit makanya jangan nyebut orang. Kalau udah begitu nama itu adalah cahaya. Kalau ngaku orang Sunda persiga matahari. Jangan kasagabe alam dunia tidak pernah pilih kasih. Dan tepat janji terbit di timur, tenggelam di barat. Itulah matahari. Itulah Sunda. Sunda bukan suku saudara-saudaraku, tapi ajaran tata kelola matahari sistem yang mengatur alam jagat raya dari sejak zaman nenek moyang kita. Mungkin kalau disebutkan merenang aki tiram nini terem di ujung kulon purba sang yang sirah boga budak nungarana Nyima Seri Dewi Prohaci dikawinkan jeung Dewa Warman jadi salaka nagara. Boga anak tilu Purna Warman, Mula Warman, Aditya Warman, nu hiji di Tarumanagara Purna Warman. Iya wewengkon Purna Warman Bekasi. Luar biasa. Tarumanegara cikal bakal raja-raja tanah Pulau Jawa. Tanpa terasa dan tanpa kita sadari, pesan yang tersirat di situ yang harus kita kupas, yaitu apa? Catnya para leluhur. Jangan pernah lupa kita pada asal usul kita. Jangan pernah lupa kita kepada leluhur kita. Sehingga kenapa kita sekarang adab sudah dilupakan? Karena tanpa disadari dengan obahnya zaman, tanpa disadari dengan obahnya zaman, terkikislah nilai-nilai budaya budi pekerti luhur, terkikislah anggah ungguh, terkikislah budaya malu, terkikislah semua hanya satu, karena tidak bisa menahan nafsu. Musuh yang terdekat adalah hawa nafsu yang ada di diri kita sendiri. Nafsu syahwat politik, nafsu terhadap segala rupa dilupakan semua. Masih ada anak. Karena apa?
Suatu negara akan hancur kalau budayanya hancur, karena budaya adalah jati diri bangsa. Setuju? Luar biasa. Jangan pernah hilang. Inilah konsep daripada leluhur kita, dengan sifat silih asah, asih, asuh, silih wawangian. Dengan konsep dipersatukan, karena saya tahu di sini pun banyak turunan Majapahit ya. Pajajaran dan Majapahit bersatu menjadi Mataram, mata rantai manusia. Kehormatan itu suci, itu sederhana. Kalau kita bersepakat semua, kita bersaudara, jangan pernah saling mengkhianati. Karakter building nation yang dilupakan. Karena apa? Dengan 3 sifat tadi, dengan ditambah trisula kembarnya daripada Pajajaran, yaitu asah, asih, asuh, lengkaplah mau Nusantara ini, manusia-manusia unggul Nusantara ini. Ya, ini yang menjadi permasalahan bangsa ini hari ini. Detik ini sudah hilangnya semua budi pekerti, anggah ungguh, sehingga kami mencatatkan apa ini yang namanya puisi duka Ibu Pertiwi, duka seorang ibu, karena kita lupa kepada asal usul hanya demi nafsu kekuasaan. Makanya di sini panitia, tolong nanti ini untuk sebagai melestarikan budaya apa yang kami keluarga besar perjuangkan. Salah satunya dengan seluruh paguron yang tercatat ini, kami akan melakukan perjuangan sampai dengan UNESCO PBB. Jangan sampai budaya tradisi silat Nusantara diklaim oleh negara lain, karena cikal bakal dunia peradaban. Ingat, leluhur kami selalu berjanji, leluhur kami kukuh akan janji, kujang menjaga Ibu Pertiwi, mempersilahkan Republik untuk melanjutkan Republik, kembali publik rakyat. Kami dari keluarga membentengi dari belakang. Tapi niti wanci numustari yang mangsa utama, Eyang Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata Pamanarasa Prabu Siliwangi, waktu mempersatukan antara Sunda dan Galuh setelah Tarumanegara Tarusbaya pecah menjadi Sunda dan Galuh, Eyang Prabu Raden Pamanarasa dengan menikahi Centring Manik Mayang Sunda mempersatukan kembali Sunda dan Galuh menjadi Pakuan Pajajaran. Dan beliau sedo atau lengser di 20 September 1521 menyerahkan kepada Prabu Surawisesa untuk melanjutkan. Niti wanci numustari dengan mangsa utama 500 tahun cukup Siliwangi bersabar dan mempersilahkan. Nata kayak bahasa ayo nama hiring ku aing cenah gitu. Dan Prabu Surawisesa melanjutkan dengan perjanjian rempah-rempah, perjanjian dagang di 21 Agustus 1522. Tepat tahun ini adalah 501 tahun perjanjian itu, 501. Makanya saya selalu bilang niti wanci nu mustari dengan mangsa nu utama 50 hiji nu jadi utama. Perjanjian nagih janji nu kamari di pasisir Pangandaran, anu dituna di Hanyuang Siang, anu disimpan di Hanulum Siung. Kunaon republik ini dengan kita. Terima kasih kalian sudah menjadi masyarakat adat daripada kaluhuran Galuh Pakuan Pajajaran. Terima kasih saudara-saudaraku. Karena adat istiadat budaya leluhur Nusantara harus kita pegang teguh, karena ini yang akan menyelamatkan bangsa ini dari kepunahan dan daripada kehancuran. Mohon maaf karena tanah Nusantara masih ada pemiliknya. Semua kepada pini sepuh semua,
kami pun mempunyai dupa gama, karena kami akan mengeluarkan identitas, tidak perlu harus sembunyi-sembunyi, betul tidak? Karena kesatria tidak perlu bersembunyi-sembunyi. Nusantara sudah bertahun-tahun yang lalu kami sudah panen raya di Bima Roka, memberikan aing bijil ayeuna. Nah, cukup bersembunyi di tempat yang terang. Aing bijil ke rakyat aing. Aing kendali di bawah rakyat aing disangsa. Kurang kumaha baheula dibikin sakabehna ka Soekarno. Kurang kumaha. Tapi ayeuna rakyat aing rusak. Rakyat aing diadu domba. Sifat biasa Asia Sului. Aing bijil deui. Dihibahkan sakabehna ku aing. Harta aing, nyawa aing, ke rakyat aing. Allah Akbar. Allah Akbar. Hapunten, rasa yang dipendam yang begitu lama dan tidak bisa ditahan lagi, karena melihat anak bangsa beradu domba hanya demi kekuasaan. Yang lucunya, yang mengadu domba saling berpelukan. Orang masih sakit, orang masih terngiang-ngiang dengan pertarungan politik di masa yang lalu. Sekarang orang-orangnya yang berantem itu yang didukung berpelukan. Kemana nurani? Kami juga sebagai pembina Askas RI, kami membentengi Republik. Kami berjuang bersama-sama. Apa yang bisa kami lakukan? Yang penting Republik aman, nyaman, dan damai. Kami tidak perlu dipuji, kami tidak perlu penghargaan, karena kami lakukan hanya dharma bakti kami terhadap Ibu Pertiwi, karena sebagai sumpah setia janji Siliwangi terhadap Ibu Pertiwi. Bertahun-tahun kami melakukan, bukan hari ini saja. Tapi hari ini, detik ini, kami masuk ke dalam sistem. Untuk apa? Untuk kita berjuang bersama-sama, untuk meraih kehormatan bersama-sama, dan untuk kemenangan kita bersama-sama. Alhamdulillah, satu jalan, satu frekuensi saya dengan saudara saya Mas Ganjar. Beliau sampaikan salam hormat karena beliau tidak mau ke sini, takut disangkamu kampanye katanya. Jadi nggak enak. Tapi ya nggak apa-apa, kami yang mewakili. Karena kami tulus, kami tidak ragu, karena kami masuk ke dalam ranah sistem, bukan di luar sistem. Kecuali kalau kita teriak-teriak di luar sistem, baru itu tidak boleh. Betul tidak? Hari ini, detik ini, kami masuk ke dalam sistem, dan kami minta doa restu. Itulah adab anggah ungguh kami kepada seluruh masyarakat adat kami, karena kami akan mendharma baktikan hidup untuk memperjuangkan rakyat Indonesia secara keseluruhan dengan masuk ke dalam ranah sistem Republik. Setuju? Diizinan? Diwidian? Didoakan? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang paling penting. Dupa Gama, Dulur Prabu Ganjar Mahfud. That's my identity for Republik. Ay daya nggak ada pakai bahasa Inggris sama sudah dia. Dupa Gama, Dulur Prabu Ganjar Mahfud, ke Republik. Kita akan perjuangkan kembar. Apa itu Trisula kembar? Asa, Asih, Asuh, Trisandi, Gajah Kencana. Terima kasih. Kalau aing ngomong terus 7 poe 7 penting ya aing mah kuat.
Mau diberi kopi pahit majeng duren. Ya kan? Cukup segitu saja dari saya. Kalau mau nanya-nanya silahkan ke Purwakarta di Antos. Tongpo kopi pahit jeung duren. Oh, dah itu tuh pakai energi atuh ngomong teh. Atur nuhun kasadayana para wargi, saudara-saudaraku seperjuangan, sebangsa dan setanah air. Kita bangkit. Kita tunjukkan harga diri kita. Setuju? Bangkit. Bangkit budaya Nusantara. Lestarikan budaya Nusantara. Ikuti zamanmu. Jangan lupakan budaya, tradisi leluhurmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam budaya, baik dalam pertanian, baik dengan segala macam, itu salah satu unsur bela negara. Itu kan memberikan informasi juga kepada pemerintah. Ya kita sama-sama bahu-membahu, karena bangsa ini hebat, bangsa ini luar biasa, dan bangsa ini bisa mencapai kemerdekaannya waktu founding father kita yang mulia, Paduka yang mulia Soekarno beserta saudara-saudaranya tidak sendirian. Soekarno hebat juga tidak dia sendirian, dia didukung oleh saudara-saudaranya. Prabu Siliwangi juga hebat dulu tidak sendirian, didukung juga oleh saudara-saudaranya, oleh rakyatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar kita yang kita cintai semua, betul tidak? Juga didukung oleh saudara-saudaranya, oleh sahabat-sahabat. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ingat anak-anak bangsa, kami hanya mengingatkan, jangan karena kekuasaan, nafsu pengen berkuasa, sampai mengorbankan rakyat, dipecah belah rakyat, diadu domba rakyat. Itu saja kami mengingatkan, itu saja. Dan kami pun sekaligus ya, tadi saya di sambutan saya kan jelas, sekaligus kami pun dari keluarga kami dari dinasti Kaluhuran Galuh Pakuan Pajajaran juga menghormati sistem gitu. Sistem pemerintahan, sistem politik yang ada di Indonesia saat ini. Ya, betul tidak? Makanya tahun ini kami masuk ke dalam sistem perpolitikan, mengadu nasib untuk menjadi caleg, dan adab kami ya kan otomatis kami apa tuh namanya memohon izin, mohon restu ya kan kepada sepuh-sepuh para pelaku budaya. Jangan sampai kami juga dipersalahkan kalau kami tidak ada adab kepada masyarakat adat kami, kepada sepuh kami kan gitu. Kami memohon izin. Dan alhamdulillah partai yang sangat mengayomi salah satunya budaya dan seluruh elemen bangsa adalah Partai Persatuan Pembangunan. Alhamdulillah karya-karya kami selama bertahun-tahun kami senyap mendukung dan lain-lain, membantu kan, memberikan tangan kanan, yang tangan kiri pun jangan ketahuan kan. Alhamdulillah diberikanlah kesempatan kami oleh Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan, sesuai dengan moto kami, balik ke Abah. Balik ke Abah, balik ke Abah, balik ke Ka'bah. Sebagai tempat kita bersujud, munajat kepada Allah, mahabbah kepada Kanjeng Rasul untuk keselamatan Indonesia. Dan di sini juga kami memohon izin juga. Kami membuat dupa gama. Kami tidak ada bahasa relawan. Tidak ada. Kami saudara, sejajar, tidak ada yang lebih hebat. Betul tidak? Karena mati juga nggak akan dibawa, pangkat harta jabatan cuman kain kapan aja. Makanya dupa gama, dulur Prabu, Ganjar Mahfud, kami sejajar. Mas Ganjar, kami Pak Mahfud sejajar. Sama-sama untuk rakyat, untuk Indonesia unggul. Tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih tinggi. Karena kami berasal dari rakyat. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Betul tidak Pak? Itu saja. Berarti akan mendukung Ganjar apa seperti apa kalau akan mengenalkan budaya ke masyarakat seperti apa? Tentang budaya masyarakat ke apa, mengenalkan budaya masyarakat. Oh, saya pelaku budaya udah lama Kang. Udah sering mengada, bukan sehari ini saja. Kami pelaku budaya, kami pencinta budaya. Ya kan? Kami pun ada bersama Majelis Adat Sunda juga, yang ketua umumnya kakak saya Kang Ari Subagja. Gitu loh. Jadi ibaratnya
kami sama gini. Kami mencintai budaya karena ya ini kalau bahasa silat itu udah sejak saya borojol di lahirnya. Kudu bisa silat, sholat silat gitu zaman baheula mah. Sholat silat, betul nggak, Bah? Berarti setelah masuk ke sistem nih, apa sih sebenarnya yang tujuan untuk diperjuangkannya dari budaya sendiri? Budaya harus eksis, budaya harus diakui, para pelaku budaya harus difasilitasi. Kilang bara atuh anggaran ya, minimal izin jangan dipersulit. Selama ini kan mau ngadain budaya aja izin dipersulit lah, apalah. Alhamdulillah nih Desa Sumberjaya nih, Bapak Lurahnya luar biasa memberikan izin. Gitu loh. Itu salah satu yang kami akan perjuangkan di budaya, memberikan kepastian hukum terhadap pelaku budaya. Karena kami berasal dari budaya, selama ini kami juga susah. Gitu loh, Pak. Dengan kami masuk ke dalam sistem, kami perjuangkan tidak hanya untuk di Indonesia, sampai ke PBB, sampai ke UNESCO. Jangan sampai budaya tradisi Nusantara ini diklaim orang lain, diklaim bangsa lain, terus kita tinggal diam aja gitu. Mana spirit perjuangan dari leluhur kita? Tapi kita berjuang bukan dengan angkat senjata, tapi dengan strategi yang cerdas. Ya salah satunya yang saya bilang tadi, ya kan? Politik itu adalah peperangan yang tidak mengeluarkan darah. Betul tidak? Politik itu adalah peperangan yang tidak mengeluarkan darah, tapi berstrategi. Tapi perang adalah alat politik yang berdarah-darah. Ya contoh Palestina sekarang. Itu kan bagian daripada politik, tapi politiknya perang. Perang itu adalah politik yang berdarah-darah. Tapi kita sebentar lagi tahun depan akan ada pemilu ya. Semoga bangsa kita rukun, berbeda pasti, tapi satu tujuan. Betul ya? Sama-sama. Ya kan? Sama-sama kita mengeluarkan ide atau narasi, alat bukti dan solusi. Rakyat hari ini sudah jemu dan jenuh dengan hanya narasi saja, Pak. Betul tidak, Pak? Hanya janji-janji manis saya udah jenuh. Rakyat sekarang udah pada cerdas. Ya kan? Rakyat sekarang udah pada cerdas. Yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah solusi nyata. Itu saja. Ke depannya apa mengenalkan budaya ini ke kaum milenial? Kan selama ini kan Loh ini sini nih adik-adik saya nih. Ini bukan kaum milenial. Lihat. Nah. Sini sayang, sini. Ini bukan kaum milenial. Nih. Ini bukan kaum milenial. Generasi milenial, generasi Z. Ini yang kami perjuangkan. Jangan sampai adik-adik saya ini lupa terhadap akar budayanya. Luar biasa nggak? Luar biasa nggak, Kang? Karena kekuatan bangsa ini, kekuatannya ada di budaya. Nah, jadi gitu Sobat Panorama, kegiatan kita di Tambun Bekasi di acara Gebiar Seni Budaya Sejabodetabek. Wah, mantep banget, luar biasa. Tadi juga pidatonya juga kita udah sampaikan tujuannya apa digelar seni ini, ada wawancaranya juga, dan terima kasih banget yang sudah datang di sini. Ada tokoh masyarakat, ada Kiai Tubagus ya dari Tambun, Tubagus Al Mubarok yang punya pesantren Al Mubarok nih di Tambun Bekasi. Hadir juga lurah dan semua peserta-peserta di sini. Pokoknya kegiatan ini sangat manfaat ya, karena ini adalah mencintai budaya. Karena kalau bukan kita yang mencintai budaya, siapa lagi? Kita harus cinta budaya kita, yaitu budaya Indonesia. Apalagi di seni tradisi ini nih, seni tradisi silat tradisional punyanya Indonesia, jangan sampai diakui negara lain. Oke, Sobat Panorama, itu tadi kegiatan kita di Tambun Bekasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus Panorama TV.id karena sudah informasinya. Saya Alden melaporkan dari Bekasi. Panorama TV.id, inspirasi Indonesia.